Jadi ketika BBM naik, para pelaku usaha di bidang transportasi, mereka menaikkan ini Pak Riki, ongkos-ongkos pada naik gitu ya. Dan ini pada akhirnya yang memicu inflasi itu tinggi di Kota Bukit Tinggi. Baik. Iya. Kebijakan kalau otoritas yang merespon ini bisa diluruskan. Masyarakat bisa dikasih pemahaman, dikasih Iya. kebijaksanaan. Tapi kalau seandainya yang merespon bukan otoritas, ya tanda kutip ada buzzer sama macam, ya akhirnya terjadi pertempuran. Oke. Kurang lebih. Ini yang sangat kurang di kita ini adalah sosialisasi ini Pak saya. Sosialisasi. Iya. Harusnya apa yang akan dilaksanakan itu sebelum diputuskan itu ada namanya perencanaan. Ya, ya. Agar tetap Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bertemu dalam program kami, obrolan santai terukur. Syukur Alhamdulillah, malam ini kita mengundang 4 narasumber. Akan tetapi tadi dikonfirmasi salah satu narasumber kita belum berbadan sehat, sakit, sehingga malam ini hadir 3 narasumber. Sekali lagi diucapkan juga mudah-mudahan cepat sehat bagi narasumber kami yang tidak bisa hadir pada malam ini. Insya Allah akan kita reschedule lagi. Izinkan saya Suarnal selaku host untuk membawa acara ini, untuk membimbing diskusi ini. Ada sesuatu yang kita cari untuk mengedukasi masyarakat, tidak memprovokasi masyarakat. Oke, baik. Kita sapa dulu yang telah kita undang. Pertama dulu yang senior dulu kita sapa ya. Oke, yang paling senior di dalam narasumber kita adalah Pak Haji Gusrial. Pak Haji Gusrial, BSC. Ya. Beliau mantan dari birokrat selama 30 tahun, terakhir eselon 2. Dan juga beliau senang berorganisasi, senang dengan olahraga prestasi, yaitu berkuda. Beliau juga aktif di salah satu partai sebagai Dewan Pertimbangan Partai di Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Pak Gus. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mudah saya ke Pak Effendi dulu ya. Oke, baik. Selamat malam Pak Effendi. Malam Pak Suarna. Pak Saiful Effendi, Pak Haji Saiful Effendi, beliau tokoh masyarakat, dipercaya masyarakat, disapa masyarakat dengan Ustadz Saiful. Tidak ada yang nggak kenal di Bukit Tinggi. Seorang politisi, berperawakan tenang, jelas dalam penyampaian, konsisten untuk masyarakat, dan beliau merupakan anggota DPRD Kota Bukit Tinggi periode saat ini. Insya Allah mudah-mudahan lanjut periode berikut. Background beliau adalah nama lengkap beliau Haji Saiful Effendi LCMA. Saya kalau ingat MA ini branded Kairo pasti saya rasa. Selamat malam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana lebih zaman saya manggil Pak Effendi atau Ustaz? Terserah yang nyaman Pak Sarnel. Baik, saya pilih Pak Effendi, Pak Saiful ya Pak ya. Saiful. Oke baik, kita sapa yang muda. Beliau Direktur Eksekutif Polstra Institute, intelektual muda di Sumatera Barat, senang berorganisasi, mudah senyum, luwes tapi sayang, udah keluarga. Inspirator di kalangan ilmiah, serta terukur dalam statement pemerhati kebijakan publik di Sumatera Barat, ranah Minang tercinta ini. Kita sapa dulu Bapak Yovaldi Riki, P, SIP, CFFL.
Selamat malam, Pak Riki. Malamnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sahabat Lentera Rakyat Official. Tema yang kita ambil malam ini adalah waktu jam gadang. Waktu jam gadang ada 24 jam. 363 hari, 1 tahun. Silakan saja pemirsa mengalihkan kalau masa waktu jam gadang sampai saya ini masih tegak berdiri. Oke, baik. Pertama saya ke Pak sekarang kita suitan yang muda apa yang tua dulu bos saya ini. Ke Pak Saiful dulu Pak. Oke, Pak Saiful. Waktu jam gadang yaitu kota Bukit Tinggi terkenal dengan jam gadangnya. Ke tokonya terkenal dengan Bung Hatta-nya tidak bisa. Kadang-kadang jam gadang dan dengan Bung Hatta diambil dikamuflasikan jadi jargon politik. Ini akan masuk tahun politik, Pak. Tapi tetap jam gadang itu di atas, Pak, di pasar atas, tidak berubah-ubah. Baik, sekarang ada isu yang akan saya sampaikan, yang akan saya angkat ke permukaan itu seperti untuk mengawasi dan koreksi kebijakan. Di situ ada proyeksi penganggaran 2023 akan kita hadapi. Yang kedua, langkah strategis di masa belenggu inflasi Kota Bukit Tinggi. Yang kita tahu Kota Bukit Tinggi lah this number one untuk inflasi di Indonesia. Nah, ini kan luar biasa. Ada ancaman resesi di situ, Pak. Ya, selesai pandemi ada ancaman. Ini kan cukup luar biasa. Setelah itu revitalisasi fasilitas publik karena kaitan dengan PAD. Jelas Bukit Tinggi bukan kota industri, bukan juga kota pertanian. Nah, jadi dari distribusi, hidupnya dari distribusi. Nah, kira-kira menurut Bapak dengan kondisi yang demikian, apa kira-kira yang mau Bapak sampaikan? Silakan Pak Sebo. Cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Suarnel tadi ya. Kami tidak tahu juga nih mulainya dari mana gitu. Ya. Karena pertanyaannya cukup banyak. Tapi pertama kami mencoba menjawab dulu Pak Suarnel. Baik. Terkait dengan APBD kita untuk tahun anggaran 2023. Pada saat ini itu masih dalam tahap pembahasan Pak Riki. Ya. Jadi kita belum final, belum final. Sekarang posisi kita tadi kami masih pembahasan Pak. Tadi jadi kami sampai jam 5 lebih lah sampai di rumah udah pas mau maghrib tadi Pak Suarnel. Jadi sholat maghrib, makan dulu gitu kan. Kemudian isanya udah buru-buru ke sini lagi gitu karena mau podcast di Lentera Rakyat. Posisi kita untuk pendapatan itu 672 miliar, Pak. 672 miliar. Kemudian belanja kita itu lebih ya, karena komanya itu nggak apal juga kita pada komanya ya. Kemudian untuk belanjanya 777 miliar. 777 miliar. Kemudian pembiayaan 70 miliar. Pembiayaan 70 miliar. Masih defisit posisi kita 35 miliar. Itu yang sekarang masih kita sisir. Nah, itu terkait dengan APBD. Kemudian selanjutnya terkait dengan inflasi yang Pak Suarnel sampaikan tadi, memang benar Pak, bahwa ketika pusat membuat sebuah kebijakan menaikkan BBM, ya Pak Riki ya, semua kita juga tahu, ini menimbulkan gejolak di daerah-daerah. Laju inflasi menjadi tidak terkendali. Walaupun pusat melalui PMK 134 memerintahkan kepada daerah-daerah untuk mengalokasikan dari DTU Oktober sampai Desember itu sebanyak 2%. DTU itu dana transfer umum, meliputi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Nah, itu kalau diinikan Pak di kita yang Oktober sampai Desember itu 2,3 kalau tidak salah, 2,3 miliar, 2,3 miliar. Kemudian tadi Bapak menyinggung bahwa kita inflasi tertinggi benar. Itu September tepatnya. September kita Bukit Tinggi kota dengan laju inflasi tertinggi. Ternyata yang diambil yang disurvei itu adalah terkait dengan transportasi. Jadi ketika BBM naik, para pelaku usaha di bidang transportasi mereka menaikkan ini Pak Riki, ongkos-ongkos pada naik gitu ya. Dan ini pada akhirnya yang memicu inflasi itu tinggi di Kota Bukit Tinggi. Baik. Oke, Pak Saiful bisa kita ambil
bahwasanya APBD lagi digarap. Iya, iya. Berarti cukup signifikan sebenarnya. Ya. Tapi nanti akan saya sambung lagi. Yang ingin kami cari adalah era APBD optimis itu di mana. Nanti akan saya sambung lagi dengan Pak Saiful. Bersama Ustadz ya. Insya Allah. Oke, baik. Sekarang Lentera Rakyat Official. Kita ke yang muda dulu. Yang muda ini udah gregetan. Oke, kita yang kedua. Yang muda dulu. Pak Riki, dengan sekian banyak pemerhatian, dengan sekian banyak analisis yang selalu beraura positif yang disampaikan oleh Pak Riki, itu laporan tim redaksi kami ke saya loh, ke host loh. Menurut Pak Riki, bagaimana dengan isu kebijakan media sosial itu dijadikan sebagai barometer kinerja? Satu. Yang kedua, bagaimana sih kematangan kebijakan itu, Pak? Yang matang itu menurut Pak Riki seperti apa sih gitu loh. Terus yang ketiga, walaupun tidak dilihat analisanya sebagai ekonomi, sebagai statistik ekonom gitu ya, kita tidak bicara teori di sini. Kita yang feel yang real saja. Oke, silakan menurut pola pandang pikir yang pemerhati muda ini. Silakan. Ya, baik. Kami coba berbagi pandangan kami di sini. Ini sosial media jadi acuan untuk isu kebijakan di masyarakat itu tidak terlepas dari transformasi menyeluruh yang terjadi dari pasca penggunaan internet yang terus mengalami masif. Indonesia itu 73% penduduknya pengguna internetnya. Nah, sampai tahun sekarang artinya besar, dan saat ini acuan orang untuk melihat dan ekosistemnya jadi terbentuk sendiri. Jadi kalau di darat itu namanya rakyat. Nah, kalau di media sosial itu namanya netizen. Nah, jadi netizen ini juga menjadi corong rakyat untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah yang berjalan. Nah, konteks bukti tinggi contohnya. Kenapa silih berganti isu? Karena ya di media sosial itu juga semuanya bergulir. Pipa bocor juga acuannya dari media sosial, listrik mati dari media sosial. Nah, apalagi kebijakan, karena kebijakan ini kan mengatur hajat hidup orang banyak. Tentu yang sifatnya kehidupannya sendiri, yang namanya masyarakat yang menjadi netizen, mereka akan munculkannya di media sosial. Nah, baik dari sosial kontrolnya maupun puji-pujiannya juga, kita juga bertemu di media sosial. Hanya catatan ini kita, Pak Ustadz, mungkin ini juga bisa masukkan nantinya ke pemerintah kota. Kita kalau dipandang Bukit Tinggi, netizen ini ketika bicara kebijakan, maka yang diharapkan netizen merespon itu adalah otoritas. Karena kebijakan itu kan ada di otoritas pemerintah kota maksudnya. Jadi jangan dibalas oleh orang bukan otoritas. Nah, ini yang memunculkan keributan gitu kan. Yang balas perang ini ya. Yang meresponnya bukan otoritas gitu. Jadi kalau otoritas yang katakanlah masyarakat itu salah cara dia mengkritik atau merespon kebijakan, kalau otoritas yang merespon, ini bisa diluruskan. Masyarakat bisa dikasih pemahaman, dikasih kebijaksanaan. Tapi kalau seandainya yang merespon bukan otoritas, ya tanda kutip ada buzzer sama macam, ya akhirnya terjadi pertempuran. Perang opini ya. Perang opini, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, cuman akhirnya ya nggak ada poin yang diambil dari sana. Nah, itu. Pemirsa, Lentera Rakyat Official, tidak salah kalau kami mengundang seorang tokoh muda dari Sumatera Barat. Agak berbeda, agak keluar bahasa saya akan menyampaikannya. Oke, kesempatan kita ke sebelah kanan dulu. Beliau sudah tidak sabaran, kakinya menendang saya. Bagus Rial. Dari sekian banyak yang diadakan, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan publik tadi, Pak? Kebijakan publik disampaikan juga di Pak Riki, ada semacam di PAD sekarang ada bahasanya pembayaran non tunai menjadi tunai. Menurut Bapak ini seperti apa?
kalau orang menilai ini banyak mundur. Saya yakin. Menurut Pak Agus gimana? Silakan Pak. Terima kasih, host Bapak Rumah. Ya, saya kan menyimak pembicaraan Ustadz sama yang muda ya. Ustadz ini kan. Tapi nggak boleh niru dari dia ini kan, jadi orang legislatif itu kan itu lebihnya. Ya, Nuansanya nuansa kebijakan, ya, bicaranya bicara politik. Kalau kita sekarang berbicara kemauan rakyat, saya lihat ini. Kelemahan kita ini kemauan rakyat kebun rakyat. Baik. yang kurang. Ya, Saya tertarik di Bukit Tinggi ini. Ini kan bukan kota pertanian, bukan kota, ini kota perdagangan. ya, Betul kata Dinda tadi. Harusnya kan pengambil kebijakan itu yang perlu tahu kondisi kita sekarang di sini nih. Gimana? Karena saya sekian tahun ya di pemerintahan, mungkin ya sudah 35 tahun ya. ya, Menjadi tim TPAD, di segala macam. ya, Yang penting benar adalah ada istilahnya sekarang ini top down, bukan bottom up. ya, Kita dari bawah dengarkan aspirasi. Ini kesalahan, bukan saya mengatakan salah, tapi Ya. ini adalah kebijakan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. ya, Satu. Yang kedua, ini yang sangat kurang di kita ini adalah sosialisasi ini Pak saya. sosialisasi. Iya. Harusnya apa yang akan dilaksanakan itu sebelum diputuskan itu ada namanya perencanaan. Ya, ya, Waktu perencanaan itu kan bisa diambil. Gimana supaya ini jalan ya. ya, Saya tidak mengatakan masalah ini, masalah itu. Pokoknya secara umum, ya, kalau sosialisasi jalan, ya, masalah-masalah yang intern di dalam masalah eksternal masyarakat itu bisa. Karena gini, orang awak aku kan begini. Orang awak nih, Pak, ya? Orang awak. Ini ada istilah tuh pemimpin itu jadi pemimpin kan bermacam cuman memimpin atau menguasai. Oke, baik. Itu aja. Ya. Ya, Kalau memimpin, kalau orang kita Minang katakan di duluan selangkah, ditinggal Ditinggal setengah tiang. Ya. bukan kita ini artinya Ya. kita sudah dipercaya, berarti bukan kita apa kata kita ada bisa. jadi paham tadi ditinggikan syarat yang dulu ke selangkah. Iya. Berarti Pak Agus orang awak berarti ya. Ya, Oke, dilanjut Pak. iya. Tuh satu. Yang ketiga saya melihat tadi angka-angka ya. Ya. Rakyat tidak tahu angka-angka ada Ustaz. Ini kelemahan rakyat itu, kelemahan saya itu kayak gitu. Nggak tahu dia dari mana. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana dia sejahtera. Inflasi itu kan akibat daripada apa tuh Pak? Sebenarnya kita tidak menyerahkan pusat, karena kesiapan kita daerah. Oke. Harusnya kebijaksanaan sudah lama, kita harus sudah siap-siap menerima nih. Ini akan terjadi nih. Ini. Nah, inilah. Jadi ujung-ujungnya kan informasi yang jelas ke masyarakat. Karena saya kan lama dinas desa juga, Ya. apalagi di kota. Saya melihat Bukit Tinggi ini SDM-nya paling tinggi. Baik, baik, baik. Itu Pak. Oke, kami catat. Oke, sudah ada beberapa yang akan kita angkat pada sesi kedua. Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan senyum, kami tunggu. Kita biarkan yang lewat ini. Kalau dari awal sudah berpikir untuk membangun, insya Allah bisa. Tapi kalau berpikir bagaimana untuk 2 kali, ya ini yang kacau. Kok dibatasi? Kenapa dibatasi saya? Nanti Nah, soalnya biar hangat. bukan begini masalahnya. kehabisan bahan, Pak. Bukan tidak ada habis bahan-bahan. Maka dia harus melakukan yang namanya konteks yang sampai Pak Agus tadi, akselerasi untuk mendapatkan PAD lebih. Nah, mungkin sadar nih Pak, pada saat berjanji dulu ternyata memang janji ini nggak bisa direalisasikan karena di sekelumit pemangku kepentingan negara ini kan ada aturan yang sangat membelenggu. Nah, Janji itu utang, Pak. Bentar Pak. Saya mau Saya ingin mengkritisi juga dikit, bukan mengkritisi sih sebetulnya, ingin kita meluruskan komandan, host, Oke. meluruskan. Benar. Jadi- Dan sebentar, bahwa Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat yang Terbarukan. diprotes itu khususnya adalah pasal 15. Pasal 15 itu memang seperti itu adanya di dalam regulasi dan perundang-undangan. Siap.